Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana di ini video review dah sekarang. Jadi sebelumnya itu saya sudah pernah review tentang jam Amazfit, ada beberapa jenis ya. Tapi sekarang kita akan unboxing dan juga review Amazfit T-Rex Pro. Jadi ini ada Pro-nya. Kalau dulu Amazfit T-Rex udah kita unboxing dan kita review, sekarang kita versi Pro-nya yang akan kita review. Jadi ini belum dibuka, jadi saya nggak tahu fungsinya seperti apa. Tapi di pinggir sini dia masih ada military standar, jadi grade militer. Dan juga GPS-nya lebih presisi mungkin, water resistance-nya sampai 100 meter. Dan juga ada altimeter, barometer, dan juga kompasnya. Nanti kita akan coba. Untuk layarnya sudah AMOLED 1,3 inci. Dan ada sensor untuk saturasi oksigennya juga. Dan ada lebih dari 100 mode sport yang bisa kita nanti coba-coba gitu ya. Ini ada informasi lebih detail lagi di belakang sini. Dan sekarang kita akan coba untuk unboxing aja langsung. Tampilannya mirip banget dengan Amazfit T-Rex yang versi sebelumnya, versi yang pertama. Cuman ini kelebihannya adalah adanya sensor altimeter, barometer, dan juga kompas yang lebih smooth dia. Jadi kalau dibuka boxnya, ada box di dalam box dan kita buka. Kak, dibuka-buka. Tada! Nah, ini dia. Seperti biasa kalau kita beli jam tangan Amazfit, itu layarnya dilindungi dengan stiker seperti ini yang bisa kita buka. Ini tampilannya keren banget. Warnanya agak sedikit beda dengan Amazfit T-Rex yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu warnanya monoton, ini ada dua warna yang berbeda. Saya pilih yang warna hitam dan grey. Ini dua tone color ya. Karetnya pun atau tali jamnya gitu ya, itu juga ikut dua tone color ya. Nah, ini layarnya sudah AMOLED teman-teman, sehingga gambarnya bakalan halus sekali seperti handphone yang layarnya sudah premium gitu ya. Dan di bagian sini ada kabel chargernya yang bisa teman-teman colokin nanti ke laptop, komputer, atau charger handphone juga bisa. Nah, kita akan coba lihat jam tangannya. Nah, seperti ini. Seperti biasa, talinya ini, wah bukan tali sih, apa ya? Ini karet, ini silikon ya. Dan ini warnanya dua, hitam dan grey, dan itu bagus banget. Kalau sebelumnya terlalu monoton sih. Dan ini juga bodinya kokoh banget ya. Dibilang plastik tapi juga kok nggak terlalu ringkih ya. Kita akan coba nyalakan. Nyalainnya dengan tekan tombol select ini selama 2 detik, maka dia akan menyala. Teman-teman bisa lihat kualitas LCD-nya bagus banget. Dan ini kalau saya cari-cari nggak ada bahasa Indonesianya teman-teman ya. Jadi nggak ada. Jadi lebih baik kita belajar bahasa Inggris saja. Saya pilih bahasa Inggris dulu. Atau saya setting dulu lah. Jadi setelah disetting, teman-teman bisa lihat tampilan jamnya akan muncul setelah selesai update. Biasanya pada saat pertama kali dinyalakan, dia minta update gitu ya. Ini tampilan jam standarnya dari Amazfit T-Rex Pro-nya. Tapi tampilan ini bisa teman-teman update. Ada banyak banget jenis tampilan yang bisa di-upload ke jamnya. Jadi jangan khawatir. Lalu di belakang sini ada sensor yang agak berbeda dengan sebelumnya. Di sini ada 4 bulatan. Kalau sebelumnya itu berkurang, maksudnya lebih sedikit gitu ya. Nah, ini tampilannya. Saya sudah ganti dengan sangat mudah. Ada beberapa tampilan yang saya sudah upload di jam ini. Dan ini yang paling simple menurut saya. Dan ini paling futuristik, lebih elegan lah. Untuk mengakses menunya, teman-teman bisa pakai swipe gitu di layar. Atau bisa pakai tombol yang ada di pinggirnya sini gitu ya. Saya coba untuk pasang di tangan saya. Teman-teman bisa lihat tangan saya belang. Saya sering kerja di luar, karena itu kulit saya menjadi hitam. Padahal sebenarnya saya putih dan tampan. Oke, seperti ini dia kalau di tangan teman-teman ya. Kita akan coba. Nah, langsung ada notifikasi. Kita bisa baca pesan langsung dari WhatsApp, dari Instagram, atau dari SMS. Ada telepon masuk. Itu ada notifikasi langsung bisa kita lihat di handphone. Kok di handphone? Di jam tangannya maksudnya. Nah, kita juga bisa bersihkan. Lalu kita coba lihat menu yang lain. Ke bawah kayaknya menu deh. Nah, ini dia. Terus kita bisa akses tampilan jamnya. Kita bisa ubah langsung di sini dengan di swipe, terus kita pilih tampilan jamnya. Tapi saya masih suka tampilan jam yang tadi ya, dari semuanya.
Oke, kita balik aja ke tampilan yang ini. Nah, lalu fitur lainnya itu kalau kita lihat di sini bisa mengaktifkan sebagai center, tapi kalau di kondisi cerah seperti ini ya nggak pengaruh juga sih. Nanti kalau malam-malam itu bisa kita aktifkan sebagai center. Nah, ini untuk kecerahan jamnya sendiri juga bisa kita atur ya. Jadi yang tadi itu belum maksimal, masih di tengah-tengah. Lalu untuk fitur lainnya kita akan lihat di sini. Untuk mengaktifkan jamnya kita tidak bisa mengetuk layar. Ini kita tinggal goyangkan aja tampilannya ke arah kita, maka layarnya akan menyala otomatis gitu ya. Dan ini cuaca ya, dia otomatis mengupdate ke handphone. Jadi di mana letak lokasi kita, dia akan mengabari kondisi cuaca di tempat itu secara real time. Lalu teman-teman bisa lihat di sini saya sudah berjalan-jalan, ternyata langsung otomatis terrecord gitu ya. Lalu ada menu detak jantung. Jadi kalau kita coba di sini, maka kita akan mengetahui berapa sih detak jantung kita pada saat kita santai dan juga mungkin pada saat kita berolahraga. Nah, fitur ini sebenarnya ada di alat-alat kesehatan. Jadi selain detak jantung, ada juga yang tadi ya, kadar saturasi oksigen, itu sebenarnya di alat-alat kesehatan gitu. Dan teman-teman bisa dapatkan itu di jam tangan Amazfit T-Rex Pro ini. Jadi datanya bisa di-download nanti di handphone, mungkin dipakai laporan gitu ya, bisa tersimpan dia dengan rapi. Ada juga mungkin pada saat jogging track itu ada data GPS-nya juga di sana. Saya pernah coba di sana ya. Jadi ini aplikasinya bisa ditambah lagi, maksudnya di bagian menu ini bisa ditambah, tapi kita bisa akses ke menu utamanya langsung ya. Dengan di sini di swipe bisa, pakai tombol juga bisa. Lalu kita coba untuk mengakses yang lain seperti misalkan, nah ini workoutnya. Untuk olahraganya menunya banyak banget. Di sini misalkan kita pilih yang climbing ya. Jadi climbing kita bisa mengetahui ke arah mana sih kita climbing selama ini gitu. Jadi GPS-nya datanya tercatat. Cuman karena di dalam ruangan GPS ini nggak aktif ya. Kita hiking juga memerlukan data GPS karena saya di dalam ruangan, jadi data GPS-nya nggak aktif. Nah, selain itu kita juga bisa mengetahui tingkatan stres kita. Ini saya nggak tahu gimana caranya ngukur, bagaimana tahu saya stres atau enggak. Tapi di sini angka stres saya adalah 55 dari 100. Jadi setengah stres mungkin. Nah, ini fitur yang saya suka. Ada kompasnya dan ini berjalan sangat mulus. Jadi saya nggak usah bawa kompas yang besar-besar, nggak usah bawa peralatan mendaki yang terlalu banyak seperti kompas dan barometer gitu ya. Di jam ini sudah ada. Ini cukup presisi teman-teman. Dan kita akan coba barometernya. Nah, karena barometer ini memerlukan data GPS, kita akan coba di luar apakah dapat dideteksi atau tidak. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kita sudah ada di luar dan koordinat dari lokasi saya sekarang ini itu sudah langsung bisa terbaca. Jadi ada koordinat lintang dan bujurnya hingga ada ketinggian saya. Jadi saya bukan tinggi badan saya, jadi 24 meter itu dari atas permukaan laut. Ini keren banget kalau untuk mendaki. Lalu untuk olahraganya yang memerlukan data GPS, kita juga harus berada di luar ruangan atau ruangan yang agak sedikit terbuka sehingga data GPS itu bisa ditangkap gitu ya, sehingga datanya nanti bisa terlihat. Lokasi titik kita misalkan lari mulai dari mana gitu ya dan berakhir di mana. Dan ini mungkin fitur yang lumrah di jam tangan, nggak itu jam tangan pintar, jam tangan biasa juga ada stopwatch dan tampilannya juga bagus ya. Dan ini juga ada countdown yang interface-nya keren banget. Ini kayak apa ya? Kayak timer di film-film futuristik gitu ya. Lalu untuk sensornya kayaknya ini memang upgradean dari versi sebelumnya ya, karena bentuk sensornya sendiri juga udah beda dari Amazfit T-Rex yang versi sebelumnya. Nah, karena ini militer grade, kita akan coba rendam jam ini di dalam air. Saya nggak ada kolam sedalam 100 meter, tapi kita akan coba sekedarnya aja. Kita akan nyalakan stopwatch saja. Kita akan coba nyalakan stopwatch sambil jam ini direndam. Apakah stopwatchnya masih berfungsi? Atau apakah setelah direndam
itu layarnya masih bisa disentuh dan juga mungkin masih bagus, responsif gitu ya. Oke, sudah cukup kayaknya. Setelah direndam, ternyata jam tangan ini masih responsif layarnya untuk ditekan dan masih berfungsi dengan normal. Walaupun saya nggak rendam dia sedalam 100 meter gitu ya. Dan fitur selanjutnya yang akan kita jajal, katanya jam ini tahan terhadap suhu yang ekstrim. Jadi saya masukin nih ke lemari es krim ibu saya. Tapi untuk air yang panas saya belum coba ya. Ini baru di kondisi yang ekstrim terhadap suhu dingin aja. Jadi kita tempelkan es batu atau kita taruh di kulkas dalam waktu yang cukup lama, ternyata rangkaian elektronikanya masih berfungsi dengan normal. Nah teman-teman, itu dia tadi review saya. Mungkin ada teman-teman yang tertarik ingin saya membongkar jam tangan ini, silahkan request di kolom komentar. Nanti kalau banyak yang request, kita akan coba bongkar jam tangan ini dan memperlihatkan komponen bagian dalamnya. Saya juga tertarik sih, cuman agak ragu-ragu karena jamnya ya masih bagus gitu ya. Tapi kalau teman-teman request, kita akan coba bongkar nanti. Oke? Nah, sekian dulu review saya tentang jam tangan Amazfit T-Rex Pro ini. Dan ada, tadi sudah kita review ya, ada fitur tambahan seperti altimeter, kompas, dan juga barometer yang mungkin membantu teman-teman pada saat pendakian, hiking, climbing gitu ya. Nah, itu bagus banget. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video review saya selanjutnya. Saya Dwi Arsana, sampai jumpa.